Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi. Tentunya jika bertemu dengan Ibu, kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Betul sekali. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa akan Ibu sendiri yang pimpin, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Setelah berdoa, Ibu akan mempresensi kehadiran anak-anak ya. Apakah ada yang sakit ini kira-kira? Teman-temannya apakah ada yang sakit? Baik, akan Ibu presensi saja. Adik Fikri Ghazali, hadir. Afifudin, hadir. Anggita Giri, hadir. Almirian Hansa, hadir. Endah Permatasari, hadir. Esi Rawinda, hadir. Gilang Kurniawan, hadir. Rafael Paskalistarian, hadir. Rosdindia, hadir. Rizka Yuliandra, hadir. Ternyata semuanya hadir. Alhamdulillah, kelas kita lengkap pada pagi hari ini. Setelah presensi pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menyampaikan bahwa pertemuan hari ini kita akan belajar untuk menulis teks argumentasi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu kita telah belajar pengertian, struktur, lalu ciri-ciri, hingga kaidah kebahasaan dari teks argumentasi itu sendiri. Pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menulis teks argumentasi dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita akan mulai belajar untuk menulis teks argumentasi. Sebelum kita menulis, Ibu akan memberikan satu tautan untuk kita kerjakan bersama-sama itu Kahoot. Mari kita kerjakan bersama-sama dalam waktu kurang dari 5 menit. Silakan anak-anak untuk membuka ponselnya, lalu membuka laman Kahoot Join, langsung bisa untuk bergabung. Untuk kodenya Ibu letakkan di sini. Baik, apakah semuanya sudah bergabung? Sudah ya, bisa kita mulai dalam waktu 2 menit saja. Baik. Kita telah menyelesaikan asesmen diagnostik. Asesmen ini ditujukan untuk kita mengulas kembali pembelajaran pada minggu lalu supaya kita masih mengingat apa yang akan kita aplikasikan nanti, karena dasar-dasar pengetahuan pada minggu lalu lah yang akan membawa kita untuk dapat bisa menulis teks argumentasi. Selanjutnya anak-anak, mari kita ulas sedikit terkait pengertian dari teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat dan juga fakta yang mendukung dari pendapat tersebut. Tujuan ditulisnya dari teks argumentasi ini adalah untuk mempengaruhi dan membujuk pembaca. Ciri-ciri dari teks argumentasi ini ada beberapa ya, berisi pendapat, kemudian didukung oleh fakta yang logis, kemudian ditulis menggunakan bahasa yang denotatif, ditulis dengan bahasa yang sejelas-jelasnya supaya tidak mengandung kebingungan dan tidak menimbulkan keambiguitasan serta tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi audiens yang membaca. Kemudian untuk struktur dari teks argumentasi itu ada 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, lalu isi atau badan argumen, ketiga merupakan penutup atau kesimpulan. Semuanya sudah paham, sudah mengetahui ya apa yang ada di pendahuluan, apa yang ada di badan argumen atau isi, apa yang ada di penutup, sudah memahami semua? Baik, keren sekali anak-anak Ibu. Selanjutnya kita akan mengulas tentang kaidah kebahasaan yang biasanya muncul di teks argumen. Itu ada adverbia, tentunya ada verba atau kata kerja, ini biasanya berupa verba rasional atau verba mental, lalu ada konjungsi. Tentunya yang paling penting dan membedakan dari teks argumentasi dan teks-teks yang lain, teks argumentasi ini mengandung kalimat opini dan juga kalimat fakta. Selanjutnya, Ibu akan menyajikan video yang Ibu ambil dari YouTube. Silakan anak-anak memperhatikan isi yang ada di dalam videonya, dan nanti silakan anak-anak berpendapat apapun tentang video yang telah ditayangkan. Mari kita simak videonya.
Siapa yang pernah bilang belum makan cuma gara-gara nggak pakai nasi? Kalau iya, berarti kamu ada di Indonesia, negara pemakan nasi ketiga terbesar di dunia. Kira-kira kenapa ya kita doyan banget makan nasi? Di Indonesia, nasi banyak fansnya karena berbagai faktor. Mulai dari relatif gampang nanamnya, murah harganya, enak rasanya, dan didukung program pemerintah. Tapi meski banyak plusnya, makan nasi sebetulnya ada minusnya juga loh. Soalnya nasi punya indeks glikemik yang tinggi. Artinya, kandungan karbohidrat nasi cepat banget diolah tubuh jadi gula darah dan menghasilkan suplai energi yang sangat besar. Kalau nggak segera dibakar, energi ini gampang banget disimpan jadi cadangan lemak. Selain itu, kelebihan gula darah bakal menambah risiko diabetes. Tapi orang Indonesia kan udah makan nasi berabad-abad. Kenapa dulu nggak banyak orang yang kena diabetes? Karena dibandingkan orang zaman sekarang, nenek moyang kita lebih banyak gerak. Selain itu, mereka rupanya juga makan makanan pokok yang bervariasi, nggak cuma nasi doang. Sebetulnya ada banyak pilihan makanan pokok yang bisa orang Indonesia makan. Di daerah tertentu, padi emang bisa tumbuh subur. Tapi di daerah lain yang bisa tumbuh subur malah sumber karbohidrat lainnya. Gak heran sampai sekarang makanan pokok di Indonesia sebetulnya sangat macam-macam. Gizi dan enaknya juga nggak kalah sama nasi. Jadi ngefans berat sama nasi nggak ada salahnya kok. Tapi nggak ada salahnya juga kan nyobain yang lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Nah, kita telah bersama-sama menyimak video YouTube dari akun Kok Bisa yang berisi tentang mengapa di Indonesia ini mayoritas masyarakatnya mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Menurut anak-anak, bagaimana? Apakah ada yang ingin berpendapat tentang video yang telah kita tonton tadi, yang telah kita simak tadi? Baik, silahkan, Rafael. Ya, karena nasi aman dan sehat untuk dikonsumsi. Oke, baik, bagus. Selanjutnya, apakah ada yang berpendapat lagi? Apakah nasi itu yang paling baik di antara karbo-karbo yang lain yang ada di Indonesia ini? Ada yang ingin berpendapat? Oke, baik, silakan, Mbak Rizka. Oh ya, sebenarnya ada karbohidrat lain yang lebih baik dari nasi, tetapi yang paling sering dijumpai adalah nasi atau beras dari padi. Ya, betul. Baik, anak-anak telah mengemukakan pendapatnya tentang video tadi. Nah, pendapat-pendapat yang kalian kemukakan tadi itu merupakan opini, karena itu bukan pendapat individu atau pendapat kelompok yang diramu begitu. Nah, untuk hal-hal lain supaya opini tidak hanya menjadi kata-kata atau omong kosong belaka, maka opini tersebut perlu didukung dengan adanya fakta. Ya, betul. Nah, seperti yang kita pelajari bahwa teks argumentasi ini memang memuat pendapat-pendapat dari individu atau pendapat-pendapat dari kelompok, tetapi tentunya pendapat-pendapat tersebut didukung oleh fakta-fakta yang ada. Sebelum melanjutkan pembelajaran, karena setelah ini anak-anak harus mengerjakan beberapa lembar yang telah Ibu sediakan untuk kalian, alangkah baiknya kita peregangan dulu ya, atau ice breaking dulu. Ibu memiliki satu ice breaking. Silakan anak-anak perhatikan ice breaking yang akan Ibu instruksikan ini. Silakan perhatikan baik-baik ya. Ini keks, yang ini kipas. Kalau yang ini kabut. Sudah paham? Baik, langsung saja kita mulai permainannya. Yang ini kipas. Kalau yang ini kapas, bukan. Kalau yang ini itu adalah kabut. Oke, baik, sepertinya ice breakingnya sudah cukup. Mari kita lanjutkan untuk permainan selanjutnya, yaitu selanjutnya mari kita membagi kelompok ya. Untuk kegiatan selanjutnya itu akan memberikan KBG. Mari kita bersama-sama membentuk kelompok menjadi 3 kelompok yang beranggotakan 3 sampai 4 orang. Baik, silakan duduk. Oh ya, baik, sudah selesai, akan dibagikan lembar kerjanya. Sudah? Semuanya sudah dapat? Sudah. Jika semuanya sudah dapat, Ibu akan menginstruksikan cara pengerjaan dari LKPD ini. Baik, ini LKPD yang telah kita semuanya punya. Nama terisi semua anggotanya, lalu kelasnya jangan lupa. Selanjutnya, di dalam LKPD ini terdapat 2 kegiatan yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Ini kegiatan 1, lengkapilah kalimat rumpang bahwa ini dengan konjungsi yang sesuai. Nah, titik-titik ini merupakan kalimat yang rumpang karena ini perlu diisi dengan konjungsi yang sesuai. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa ada konjungsi dan lain sebagainya.
Lalu setelah kita mengisi keseluruhan kalimat-kalimat yang berupa memproduksi, maka nanti anak-anak setiap kelompok dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengisi bagian-bagian numpang dengan produksi. Silakan dikerjakan. Jadi setelah mengerjakan dan setelah menyelesaikan kegiatan 1, kita akan beralih ke kegiatan 2. Nah, pada kegiatan 2 ini kita akan mulai belajar untuk menulis teks argumentasi. Nah, sebelum ini mari kita tentukan berapa lama waktu yang akan kita sepakati untuk mengerjakan tugas ini. Tugas pada kegiatan kedua ini dibagi menjadi 2 karena ini sama-sama tulis. Yang pertama adalah peserta didik harus membuat kerangka terlebih dahulu. Tulislah kerangka karangan pada baik. Sebelum menulis, alangkah baiknya menuliskan kerangka terlebih dahulu. Setelah mendapatkan kerangka, nanti silakan bisa langsung ditulis hasil kesimpulan pada bagian pada lembar selanjutnya. Ibu akan jelaskan satu terlebih dahulu. Untuk tugas penulisan teks argumentasi ini dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya masih sama seperti kelompok yang tadi. Temanya adalah seperti gambar yang sudah ada pada lembar berikutnya. Nah, ini semangat yang lebih sehat dari nasi. Karena kan kita juga telah menonton video-video tentang makanan pokok Indonesia, mengapa nasi atau masih banyak pilihan lainnya. Kita di sini akan belajar lebih tentang makanan pokok tersebut. Ini di sini ada beberapa tulisan, lalu ada fakta-fakta tentang makanan tersebut, Pak. Tetapi untuk fakta-fakta ini juga belum lengkap. Jadi silakan anak-anak nanti dapat membuka ponselnya masing-masing untuk mencari fakta, mencari data, dan mencari bahan-bahan untuk melengkapi teksnya, mencari data fakta-fakta yang disalah atau opini-opini ahli gizi dan lain sebagainya bisa dituliskan untuk melengkapi tulisan-tulisannya. Nah, selanjutnya, ini Ibu telah menjelaskan bahwa informasi ini bisa dicari dari buku, majalah, surat kabar, dan internet. Karena hari ini waktu yang kita miliki itu terbatas dan anak-anak bisa membawa ponsel, Ibu persilakan untuk membuka ponselnya nanti, tapi dengan cara itu untuk mencari data-data yang diperlukan untuk menulis teks argumentasi. Nah, teks argumentasi ini ditulis terdiri atas 5 paragraf atau lebih, silakan. Dan paragraf terdiri atas 4 hingga 7 kalimat. Silakan menggunakan tanda baca yang baik, lalu pastikan paragrafnya koreksi dan juga keren. Nah, ini sudah buat karangan terlebih dahulu. Untuk temanya berdasarkan semuanya silakan sama berdasarkan mengungkapkan apakah nasi itu memang yang paling baik atau sebenarnya ada yang lebih baik daripada nasi tetapi tidak digunakan. Itu bisa dituangkan nanti di dalam tulisan. Tentunya jangan lupa teks argumentasi itu berisi pendapat yang didukung fakta. Jangan lupa faktanya, jangan sampai terlupa untuk dituliskan karena itu hal yang paling penting juga dalam penulisan teks argumentasi. Dan terangkat, silakan kita sepakati waktunya. Kita masih memiliki waktu sekitar 1 jam untuk menulis. Silakan untuk menulis kerangka. Untuk menulis kerangka karangan pada siang hari pada pagi hari ini sekitar 15 menit untuk menulis kerangka karangan. Lalu untuk menulis teks argumentasi diberi waktu 45 menit. Silakan diselesaikan terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan kepada Ibu. Silakan anak-anak bisa mulai pengerjaannya. Anak-anak semuanya, tolong perhatikan petunjuk yang telah Ibu berikan. Itu Ibu sudah berikan petunjuk dengan cukup jelas dan waktunya juga telah kita sepakati tadi. Jadi silakan harus dikerjakan, bisa berbagi tugas karena ada 3 sampai 8 dalam setiap kelompok. Jika semuanya mengerjakan dengan baik, lalu tugasnya juga dibagi dengan baik, insya Allah nanti dalam waktu 1 jam juga dapat selesai. Jika tidak juga nanti kita bisa diskusikan lagi baiknya bagaimana. Tetapi untuk saat ini silahkan dikerjakan sebaik-baiknya, oke? Oke, sip, bagus, anak-anak Ibu semuanya keren. Silahkan dikerjakan ya. Baik, itu sudah 1 jam kita lalui, seluruh kelompok sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, setelah semuanya selesai, seluruh kelompok akan presentasi. Tetapi untuk presentasinya kali ini kita memiliki suatu perbedaan
dengan presentasi pada umumnya. Nah, presentasinya adalah nanti kunjung karya. Setiap kelompok itu mengunjungi kelompok yang lain. Jadi untuk sistemnya adalah dalam satu kelompok, misal dalam satu kelompok yang terdiri dari 4 orang, satu orang menjaga karyanya. Karyanya bisa ditempel di tembok seperti ini, nanti akan ibu berikan, ya, ditempel. Lalu salah satu menjaga dan menjelaskan apa yang ada di dalam karyanya, apa yang dituliskannya, apa opini dan apa faktanya kepada yang mengunjungi. Yang mengunjungi adalah teman-teman yang tidak menjaga karyanya. Jadi misal kelompok 1, saya sebagai kelompok 1 dan saya menjaga, lalu teman-teman saya berkunjung ke kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 atau 3 orang lainnya itu bisa datang untuk mengunjungi karya. Nah, sembari berkunjung karya, anak-anak silahkan dapat mencatat apa kelebihan dan apa kekurangan yang telah dituliskan oleh teman-teman. Apakah dapat dipahami? Paham? Oke, baik. Silahkan bisa mulai, akan ibu berikan untuk alat-alatnya agar kalian bisa menempel karya-karya. Silahkan. Seluruh kelompok sudah saling mengunjungi satu sama lain ya. Sudah menilai kelebihan dan juga kekurangan kelompok-kelompok yang lain. Sudah mengetahui apa yang dituliskan oleh kelompok lain, apa isi karyanya? Sudah, baik. Nah, seluruh karya tersebut silakan dikumpulkan di meja ibu. Silakan. Baik. Oke, baik, terima kasih. Baik, seluruhnya sudah di meja ibu. Setelah itu mari kita evaluasi satu persatu dari karyanya. Ini dari kelompok 1 menilai kelompok 2 dan 3. Mari kita lihat kira-kira kekurangannya apa ya. Mari kita ini dari pandangan kelompok 1. Setelah ibu baca-baca ini ternyata untuk paragrafnya masih ada yang belum padu, lalu kalimat faktanya belum mendukung dengan baik ini ternyata. Lalu selanjutnya untuk paragrafnya masih belum, ada yang paragrafnya terlalu banyak, ada yang terlalu sedikit. Ini nggak apa-apa, nanti kita belajar untuk memperbaiki bersama-sama. Baik. Lalu untuk kelompok 1 kira-kira perannya apa ya? Kita lihat. Oh, ini dari penilaian dari kelompok 3 kepada kelompok 1. Kelompok 1 untuk kalimatnya belum ada yang, kalimat atau paragrafnya ini masih belum ada yang belum koheren, lalu kalimat fakta dan opininya juga masih belum terlalu lengkap. Nah, setelah ibu baca dari kelebihan dan kekurangan berdasarkan penilaian anak-anak sendiri kepada kelompok yang lain, kekurangannya untuk kelebihannya semua sudah berani untuk menuliskan apa yang ditemukan, apa yang ada di dalam pikiran masing-masing, lalu pendapat pribadi, pendapat suatu kelompok, pendapat orang lain, lalu fakta-fakta yang ada sudah berani untuk menuliskannya. Itu sudah baik sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu sudah baik sekali. Untuk kekurangannya itu kesalahan-kesalahan teknis seperti tanda baca, kemudian kalimatnya atau paragrafnya itu belum padu, masih belum koheren, lalu untuk kalimat fakta yang mendukung itu juga masih kurang banyak begitu, istilahnya masih kurang lengkap. Nah, silakan di rumah masing-masing kelompok itu sama seperti kelompok yang tadi ya, silakan untuk melengkapi apa yang kurang berdasarkan penilaian dari kelompok tadi dan juga yang telah ibu sarankan. Silahkan lengkapi minggu depan, pekerjaannya dibawa, dan minggu depan selain membawa kerjaan, silahkan anak-anak belajar tentang teks argumentasi, tentang cara menulis, karena minggu depan kita akan melakukan penilaian harian. Ingat ya anak-anak, minggu depan kita akan melakukan penilaian harian, jadi belajar dengan baik supaya nilainya juga bagus. Sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita mengisi jurnal refleksi pada hari ini. Tetapi untuk refleksinya itu akan ibu bagikan tautan, itu melalui Google Form. Anak-anak semua telah membawa ponsel ya. Nah, silahkan dibuka tautan yang telah ibu kirimkan di grup, bisa diisi hingga selesai. Ya, baik, sudah bisa dibuka? Sudah, silahkan diisi. Oke, baik, terima kasih. Nah, karena telah mengisi jurnal refleksi ya, pada siang hari ini, pagi kita telah belajar dari pagi hingga siang ini ya. Mungkin karena kita sudah lelah, apakah ada yang merasa mengantuk anak-anak? Atau mungkin bosan? Atau seru karena belajar dengan ibu? Oke, mungkin ada yang mengantuk, ada yang bosan, ada yang merasa seru, tapi itu semuanya tidak apa-apa. Mari semoga lelah kita, ngantuk kita, dan rasa senang kita terhadap belajar, semoga semuanya menjadi berkah dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk
pada pembelajaran hari ini kita telah belajar untuk menulis teks argumentasi tentunya, dan jangan lupa ibu tadi juga telah memberikan tugas untuk diselesaikan di rumah, yaitu melengkapi yang masih kiranya belum lengkap, dan jangan lupa untuk belajar karena minggu depan kita akan ulangan harian atau penilaian harian. Begitu, terima kasih perhatiannya anak-anak semua. Semoga anak-anak semuanya sehat dan semangat untuk mengemban ilmu. Terima kasih atas perhatian, antusiasme, dan partisipasi anak-anak semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.